Perkenalkan, nama saya Karisma Atika Dewi dengan NIM C0E022019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga pelayanan publik. Sebelum memasuki ke materi, adapun latar belakang dalam materi ini yaitu salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui masyarakat melalui dua sumber, yaitu yang pertama jasa perpajakan, yang kedua pembenahan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik individual secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Selanjutnya memasuki ke pembahasan materi. A. Adanya barang privat dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama barang privat, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individu oleh yang membeli, sedangkan yang tidak mengonsumsi tidak dapat menikmati barang tersebut. Contoh makanan, listrik, dan telepon. Yang kedua, barang publik, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya, pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi. Yang ketiga, campuran antara barang privat dan publik. Terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan barang publik. Karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang jasa tersebut. Contohnya pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. B. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian pemerintah. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. Yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier ketika dengan skala produksi. Yang keempat, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. C. Prinsip keuntungan. Charging for service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perizinan lisensi relatif kecil, biasanya merupakan biaya administrasi pada pengawasan. Biaya perizinan didasari pada yang pertama, kategori perizinan yang diajukan. Yang kedua, adanya tindakan keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang memiliki. Kendati demikian, ketika tujuan utama perizinan adalah untuk mengontrol suatu aktivitas, tingkat fee tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak mendorong masyarakat untuk mengajukan izin atau lisensi tersebut. Sebagai contoh, pemerintah dapat menarik fee dari izin mandiri bangunan atau IBM. Akan tetapi hendaknya biaya IBM tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk tidak memiliki IBM. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan dalam praktik. Pembebanan langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semuanya masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumen publik harus disiplinkan. Misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obat medis. Yang ketiga, terdapat varian dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan dan pada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Pelayanan publik yang dapat dijual, yaitu dalam pemberian pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan melalui tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya yang pertama, pelayanan air bersih, yang kedua, transportasi publik, yang ketiga, jasa pos dan telekomunikasi, yang keempat, energi dan listrik, yang kelima, perumahan rakyat.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini yaitu penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang dan laba BUMN atau BUMD. Masalah utama dalam pembebanan pelayanan publik adalah menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Aturan yang dipakai adalah beban dihitung secara total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.